Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratim mustaqim wa adkhalna fi zumratil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Liputan 6 yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Kita berdoa kepada Allah semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Ramadan dan seni memaafkan. Kalau kita sedikit kilas balik, sebelum memasuki bulan Ramadan itu kita banyak menerima pesan melalui WA atau melalui SMS atau melalui akun media sosial kita, ucapan permintaan maaf dari saudara-saudara kita. Memasuki bulan Ramadan, semuanya berusaha membersihkan jiwa, membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja kepada sesama umat manusia. Memang ada perdebatan apakah itu menjadi sesuatu yang perlu dilakukan, tetapi tentu saja kalau kita kembali kepada Al-Quran, meminta maaf itu adalah akhlak mulia dan meminta maaf itu dapat dilakukan kapan saja. Dan karena itu maka mereka yang saling mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan minta maaf itu ingin agar ibadahnya semakin sempurna, jiwanya bersih, sehingga dengan jiwa yang bersih itu doa-doa yang dipanjatkan adalah doa-doa yang makbul, doa-doa yang mustajabah. Dan memaafkan itu adalah bagian dari ciri manusia yang bertakwa. Kita membaca dalam surat Al-Baqarah, di antara tujuan berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran disebutkan, orang bertakwa itu di antara cirinya adalah wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Orang-orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Memaafkan itu secara bahasa artinya menghapus. Memaafkan itu berarti kita itu melupakan. Atau mungkin kalau tidak bisa melupakan ya, bagaimana kita ini menganggap kesalahan orang itu tidak pernah terjadi. Tetapi saya kira lebih baik adalah selain kita memaafkan juga melupakan peristiwa itu. Karena berbagai teori itu menyebutkan bahwa kalau kita itu mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita, maka kemungkinan kita membenci orang itu atau bahkan mungkin dendam itu masih saja bisa terjadi. Karena itu di dalam Al-Quran paling tidak ada 4 kali disebutkan lafaz memaafkan itu diikuti dengan lapang dada. Falyafu wal yasfahu. Hendaknya kamu itu memaafkan dan berlapang dada. Berlapang dada itu, sofaha itu kan artinya lembaran-lembaran baru. Sehingga dengan kita memaafkan dan berlapang dada, kita itu membuka lembaran baru dengan relasi-relasi baru yang lebih baik. Jadi lupakan masa lalu dan buka lembaran yang baru. Karena itu maka beberapa ayat Quran juga menunjukkan
Mereka yang bisa memaafkan kesalahan orang lain adalah orang-orang yang punya jiwa yang besar. Orang-orang yang memiliki hati yang terbuka dan memiliki sikap untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Kalau kita ini membiarkan kesalahan orang lain, ada beberapa kemungkinan yang muncul dari sikap kita itu. Yang pertama bisa, tadi saya sempat singgung di depan, muncul upaya untuk membalas dendam. Ini sesuatu yang sangat dilarang oleh Islam. Yang kedua, kita bisa saja iri dan dengki kepada orang itu. Bisa hasut kepada orang itu. Sedangkan hasut itu adalah perbuatan yang bisa memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Jauhilah olehmu iri, dengki, hasut, karena sungguhnya dia bisa memakan, menghapuskan, menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak memaafkan, maka kita bisa jadi menimbun penyakit dalam hati kita. Penyakit-penyakit hati itu sebagainya tadi saya sebutkan. Balas dendam atau iri dan dengki kepada orang lain. Tapi yang lebih serius lagi tentu saja adalah sikap kita yang tidak memaafkan itu bisa berdampak terhadap kesehatan mental kita. Kesehatan mental kita itu dipengaruhi oleh kebersihan hati dan jiwa kita. Kalau kita tidak menjadi orang yang pemaaf, jadi orang yang pendendam, kita itu senantiasa berpikir negatif kepada orang lain. Kita senantiasa melihat orang lain dari sisi keburukannya, bukan dari sisi kebaikannya. Yang dengan cara demikian, kita tidak akan memiliki relasi sosial yang baik. Tidak ada ikatan dengan sesama, dan tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau hal ini terjadi, relasi kita dengan orang lain akan rusak. Dan itu tidak akan mungkin membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau kita menjadi orang yang pendendam, tidak bisa punya hubungan yang baik, karir kita tidak akan berkembang. Karir kita bisa rusak. Sehingga para ahli itu menyebut penentu keberhasilan dalam karir itu tidak hanya kecerdasan intelektual, intelligent quotient, tapi juga kecerdasan emosional, emotional quotient. Yang sebagian dari emotional quotient itu adalah sikap kita yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Quran menggunakan memaafkan itu dalam bentuk fi'il madhi, artinya sesuatu yang sudah terjadi. Maknanya, maaf itu sudah diberikan sebelum orang lain meminta maaf kepada kita. Sehingga dengan cara demikian, kita ini menjadi insan-insan yang senantiasa bergembira, senantiasa ceria, dan bisa berinteraksi dengan baik, dengan siapa saja, di mana saja, bisa beradaptasi dengan baik dalam situasi yang bagaimanapun, dan kalau itu kita miliki, insya Allah kita akan sukses dalam relasi sosial kita maupun dalam karir, dan juga menjadi manusia yang bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Karena itu maka mari kita menjadi
manusia yang mudah memaafkan, karena maaf itu indah dan maaf itu rahmah. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.